Siang hari Ivanka masih sibuk memasak di dapur. Ia terlihat bersemangat ketika membuat kue kesuksesan Mami Reisa. 1 jam lagi ibundanya akan datang, dan ia harus menyiapkan kue ini secepatnya. Setelah semua bahan sudah tercampur, Ivanka lantas memasukkan adonan kue tersebut ke dalam oven. Hah, akhirnya beres juga. Tinggal menunggu kuenya matang beberapa menit lagi. Ivanka menepukkan kedua tangannya dan berbalik. Dek, langkah Ivanka terhenti dengan detak jantung yang berdebar. Matanya terbelalak hingga membola tatkala di hadapannya berdiri sosok lelaki yang tidak ia kenal menodongkan sebuah pisau tepat di depan lehernya. Siapa kau? Seorang lelaki dengan penampilan berantakan berdiri menatap tajam pada perempuan itu. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri lalu kembali menatap wajah Ivanka. Di mana si brengsek itu berada? Tanyanya pada Ivanka. Paru-paru Ivanka menyempit, nafasnya terengah-engah seperti habis berlari. Ia sungguh takut melihat lelaki yang menyeramkan ini. Siapa sebenarnya lelaki itu? Aku tidak tahu. Apa maksudmu? Dolwin, di mana bajingan itu berada? Katakan padaku, perintah lelaki tersebut. Ivanka berusaha menelan salivannya dengan susah payah. Ia semakin ketakutan saat pria ini bertanya keberadaan sang suami. Apakah mereka saling mengenal? Sungguh, Ivanka sangat takut sekarang. Aku tidak tahu. Mata si pria menyipit saat mendengar jawaban Ivanka. Ia seperti curiga terhadap wanita di depannya. Aku yakin aku tidak salah alamat. Kau pasti tahu di mana Dolwin berada. Ia melangkah maju perlahan-lahan membuat Ivanka pun mundur beberapa langkah hingga terbentur lemari dapur. Aku benar-benar tidak tahu. Sungguh. Lelaki tersebut semakin menelisik Ivanka. Wanita cantik ini sepertinya bukanlah seorang pembantu. Dari pakaiannya saja sama sekali tidak bisa disebut sebagai asisten rumah tangga. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ada di rumah bajingan itu? Tanyanya yang masih mengarahkan pisau ke arah Ivanka. Aku. Temannya bohong. Ivanka. Mendengar jawaban Ivanka ia tersenyum kecut. Kau pikir aku bodoh? Ivanka masih mencoba berpikir agar dirinya bisa kabur dari sana, namun otaknya sama sekali tak bisa berpikir jernih di situasi menegangkan ini. Atau jangan-jangan, kau adalah istri Dolwin? Degupan jantung Ivanka makin menjadi-jadi. Ia harus bagaimana? Apa yang harus ia lakukan? Teriak meminta tolong. Namun apakah lelaki ini akan langsung membunuhnya? Ya Tuhan tolong. Hahaha. Jadi tebakanku benar. Kau istri si brengsek itu. Sudah kuduga. Pisau tajam itu kian mendekat ke arah leher Ivanka. Kemanapun Ivanka melangkah lelaki tersebut pun pasti ikut mendekat. Apa yang ingin kau lakukan? Tolong jangan seperti ini. Pinta Ivanka terbata-bata. Lagi-lagi dia tertawa seperti orang gila. Mungkin mulutnya tersenyum tetapi matanya justru berkaca-kaca. Kau ingin tahu apa yang akan aku lakukan? Tanyanya. Ivanka diam tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki di depannya dengan takut. Akan kubunuh lelaki itu sekarang juga. Akan kubunuh suamimu. Jedar. Bagai ditusuk ribuan pisau, tubuh Ivanka lemas seketika. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Ia limbung di lantai. Dengan segera Ivanka meraih kaki lelaki itu dan memohon padanya. Tuan, aku mohon jangan lakukan itu. Apapun masalah kalian tolong jangan lakukan itu. Aku mohon. Akan aku berikan apapun padamu tapi tolong jangan sakiti suamiku. Fix. Ucap Ivanka sembari bersimpuh. Tapi sayang, si pria justru menendang Ivanka dan kembali menatap tajam padanya. Asal kau tahu, karena suamimu adik mati dengan cara yang sangat tragis. Dia pergi membawa rasa cintanya pada si bajingan Dolwin. Dia telah mati. Karena apa? Karena suamimu yang brengsek itu. Perang. Seluruh barang dilempar ke sembarang arah. Amarah pria tersebut tak terkontrol lagi. Ivanka mencoba mencari celah untuk dirinya kabur. Namun saat ia hendak berlari, pria itu menarik lengan Ivanka dan mendorong tubuh Ivanka ke tembok sembari menempelkan pisau tepat di kulit leher Ivanka. Mau kemana nona manis? Apa kau mencoba kabur dariku dan melaporkanku, begitu? Fix. Aku mohon, lepaskan aku. Jangan harap nona. Sebelum kau mengatakan di mana suami brengsekmu aku akan tetap menahanmu seperti ini, jawabnya. Sungguh. Aku. Tidak. Dorr. Tiba-tiba saja suara tembakan menggema di ruang tersebut.
Keduanya dibuat terkejut dan langsung mengedarkan pandangannya. Jika kau berani melukai istriku sedikit saja maka peluru ini akan langsung mendarat tepat di jantungmu. Dek, suara bariton yang masuk ke dalam indera pendengar mereka sungguh terdengar dingin dan menakutkan. Dolwyn berdiri di ambang pintu sembari menodongkan pistol ke arah si penjahat. Membuatnya mematung di tempat. Kau salah jika berpikir kalau aku penyebab dari kematian adikmu, Kelvin, ujar Dolwyn dingin. Ya, lelaki itu adalah Kelvin. Entah bagaimana ia bisa kabur dari penjara namun yang pasti lelaki tersebut begitu pintar hingga bisa berkunjung ke rumah Dolwyn. Kelvin mengepalkan tangannya, amarahnya makin menjadi saat melihat wajah dari mantan kekasih mendiang adiknya. Kau yang membuat Nadelia melakukan aksi bunuh diri itu. Jika saja kau tidak menyakiti perasaan, dia tidak akan mati Dolwynn. Kau salah Kelvin, ini semua berasal dari perbuatanmu sendiri. Jel BBB, Kelvin membeku di tempat, ia masih belum mengerti dengan ucapan Dolwyn. Apa maksudmu? Kau pikir aku tega membunuh adikku sendiri? Begitu, teriak Kelvin. Jika kau tidak membunuh adik Freddy lelaki itu tidak akan menikahi Nadelia dan membuatku sakit hati lalu memilih menikahi istriku yang sekarang. Jika saja kau tidak membunuh adik dari Freddy mungkin saja Nadelia sudah aku nikahi dan kami hidup bahagia karena Freddy tidak akan mungkin menikahi adik tercintamu jelasnya. Seketika air mata Kelvin lolos dengan deras, tubuhnya bergetar saat mendengar maksud perkataan Dolwyn. Sekarang kau sudah tahu siapa sebenarnya yang patut disalahkan? Tanya Dolwyn. Jadi semua ini memang benar-benar berasal dari perbuatannya. Apa yang ia lakukan? Kenapa semuanya jadi begini? Di saat-saat Kelvin tengah merenungkan perbuatannya saat itu pula para polisi datang dan menangkap kembali buronan yang beberapa hari ini mereka cari. Kelvin hanya bisa pasrah sambil menangis menyebut nama Nadelia dengan tangisan yang terdengar pedih. Setelah mereka semua pergi pandangan Dolwyn langsung teralih pada sang istri. Dolwyn berlari dan memeluk tubuh Ivanka. Sayang kau baik-baik saja. Apa ada yang terluka? Katakan padaku apa yang dia lakukan padamu. Tanya Dolwyn menatap ke seluruh tubuh Ivanka takut jika istrinya disakiti. Ivanka menggeleng cepat, ia kembali memeluk suaminya sambil menangis ketakutan. Aku tidak apa-apa mas. Aku hanya takut. Fix. Dolwyn membalas pelukan Ivanka tak kalah erat, tangannya mengusap punggung sang istri dengan lembut. Tenang sayang. Aku di sini. Aku akan menjagamu ujar Dolwyn menenangkan. Aku takut mas. Dia bilang dia akan membunuhmu. Aku sangat takut. Itu tidak akan pernah terjadi sayang, percaya padaku. Setelah dirasa Ivanka sudah mulai tenang, Dolwyn membimbing Ivanka untuk duduk di sofa dan mengambil minum untuk istrinya. Sudah merasa lebih baik? Tanya Dolwyn seusai Ivanka meminum air tadi. Sudah. Syukurlah. Tenang saja aku akan di sini bersamamu. Ivanka mengangguk lagi. Mas. Ada apa sayang? Jadi lelaki tadi adalah kakak Nadelia. Dolwyn diam sejenak kemudian menganggukkan kepalanya. Iya, sepertinya dia mengira jika kematian Nadelia disebabkan olehku. Entah dia tahu berita itu dari mana tapi sepertinya dia sudah sadar jika semua yang terjadi dimulai karena kesalahannya. Dia membunuh adik Freddy dan masalah itu berujung panjang hingga melibatkan kita jelas Dolwyn bercerita. Ivanka dibuat syok oleh cerita Dolwyn, tapi ia tetap bersyukur Dolwyn tidak kenapa-kenapa karena ia akan sangat takut jika lelaki tadi berbuat macam-macam pada suaminya. Tapi, kenapa kau bisa datang di waktu yang tepat mas? Bukankah kau harus berada di kantor? Tanya Ivanka heran. Ya, tadi saat selesai meeting satpam komplek menelponku, katanya ada seorang pria yang menanyakan alamat rumahku. Saat satpam bertanya siapa Kelvin ia menjawab jika dia adalah teman jauh yang ingin berkunjung. Namun satpam itu justru tidak yakin dan merasa curiga, karena tidak mau membuat Kelvin tersinggung akhirnya satpam komplek menelponku ketika Kelvin sudah berlalu dari sana. Mendengar itu aku teringat padamu, aku langsung keluar dari kantor dan melajukan mobilku ke sini. Ivanka memeluk Dolwyn erat. Aku juga mencemaskanmu mas, aku tidak mau sampai dia melakukan hal buruk padamu. Pokoknya aku ingin menuntut lelaki itu. Dia harus dihukum karena telah berencana membunuhmu ujar Ivanka tegas. Tapi aku tidak apa-apa sayang. Pokoknya aku akan tetap menuntutnya. Aku akan mencari pengacara untuk menangani peristiwa tadi ucap Ivanka kekeh. Baiklah,
Apapun yang membuatmu tenang akan aku izinkan, jawab Dolwin pasrah. Bersambung 77 DIVANKAAAA. Suara teriakan yang sangat Ivanka kenal membuat pasangan yang sedang berpelukan seketika melepaskan diri. Mereka menatap ke arah sumber suara dan ternyata Mami Reisa lah yang berteriak sambil berjalan cepat karena tak bisa lagi berlari. Wanita parubaya itu langsung mendekap tubuh putrinya dengan sangat khawatir. Sayang, Mami sangat terkejut mengetahui jika ada buronan yang masuk ke rumah kalian. Untunglah polisi itu sudah menangkapnya lagi. Apa yang dia lakukan, nak? Apa dia menyakitimu? Tanya Reisa bertubi-tubi. Aku tidak apa-apa, Mam. Untunglah Mas Dolwin datang tepat waktu, jawab Ivanka mencoba menenangkan kekhawatiran sang ibu. Begitukah? Lalu bagaimana keadaanmu, nak Dolwin? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Mami Reisa pada menantunya yang duduk di sebelah Ivanka. Aku tidak apa-apa, Mam, jawabnya. Hah, syukurlah kalau begitu, tapi untuk apa dia kesini? Gumam Mami Reisa. Dolwin dan Ivanka saling pandang satu sama lain sebelum akhirnya Ivanka pun menjawab. Mungkin dia hanya sedang mencari tempat persembunyian agar tidak ketahuan oleh para polisi, ujar Ivanka berbohong. Ia tidak mau Mami Reisa sampai tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika ia menceritakan kebenarannya maka urusannya akan sangat panjang. Biarlah mereka menduga-duga, lagi pun Kelvin sudah ditangani oleh aparat keamanan. Lebih baik sekarang kita ngobrol-ngobrol saja yuk, Mam. Ivanka sudah buat kue kesukaan Mami, sebentar lagi pasti matang, ajak Ivanka mengalihkan obrolan mereka. Ya sudah, ayo. Mereka pun beranjak dari sana dan mengobrol banyak hal tentang apapun yang ingin mereka ceritakan. 2 hari kemudian, peristiwa kedatangan Kelvin membuat Ivanka dilanda syok dan cemas. Ucapan Kelvin yang ingin membunuh Dolwin membuat Ivanka benar-benar dilanda rasa takut yang berlebihan. Entahlah, rasa takut itu kini seakan menjalar di otaknya setiap jam, menit, bahkan detik. Untuk menghilangkan rasa takut, Ivanka butuh sebuah jaminan yang membuat dirinya yakin jika Kelvin jera dan tak akan melakukan hal nekat seperti itu lagi. Dengan demikian Ivanka ingin menuntut tindakan Kelvin dengan bantuan pengacara. Dan hari ini Ivanka sedang menunggu seorang pengacara terbaik di sebuah kafe, didampingi oleh suaminya. Mereka duduk berhadap-hadapan dengan santai. Tak lama muncul seorang wanita berpakaian formal menghampiri Dolwin dan Ivanka. Selamat siang, dengan Nona Ivanka. Tanyanya pada Ivanka sambil menebar senyum canggung. Ivanka menoleh dan langsung berdiri sembari mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Ah iya benar, saya Ivanka. Dan Anda? Ana, jawabnya menerima uluran dari Ivanka. Ah iya maaf aku lupa, senang bisa bertemu dengan Anda, ujar Ivanka canggung. Setelah sekian lama mereka dipertemukan lagi dengan kasus yang berbeda. Ivanka masih ingat dulu Ana yang menjadi pengacara untuk Freddy dalam kasus penculiknya, tapi kini Ana justru menjadi pengacaranya sendiri. Selamat siang, Nona, Ana, tutur Dolwin. Mereka pun bersalaman. Selamat siang juga, Tuan Dolwin. Silakan duduk Nona, Ana, ucap Ivanka mempersilahkan. Ketiga orang di sana lalu duduk, dengan Ana dan Ivanka yang duduk bersebelahan. Sebelumnya maaf telah membuat kalian menunggu. Tidak masalah, lagi pula kami juga baru datang, balas Ivanka tenang. Jadi sebenarnya kasus apa yang ingin Anda ajukan, Nona? Tanya Ana memulai pembicaraan. Aku ingin menggugat seseorang karena dia mengancam akan membunuh suamiku. Benarkah? Boleh Anda ceritakan kronologinya seperti apa? Ana berujar dengan ekspresi yang terlihat kaget. Jadi begini, ketika Ivanka akan berbicara tiba-tiba saja seorang lelaki datang dan membuat pembicaraan mereka terhenti sejenak. Ana, kau di sini. Kau bilang kau tidak akan kemana-mana. Baru saja aku akan berkunjung ke apartemenmu, seru lelaki tersebut yang langsung duduk begitu saja. Kau... Dolwin yang melihat kedatangan lelaki yang duduk di sebelahnya dibuat terkejut sekaligus kesal. Lelaki tersebut menoleh dan matanya pun terbelalak lebar. Kau... Kedua pria tampan itu saling menatap dengan tajam. Ada tatapan tidak suka dari pancaran mata mereka. Sedangkan Ivanka dan Ana hanya terdiam kebingungan. Sedang apa kau di sini? Tanya pria tadi dengan nada ketus. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Mau apa kau di sini? Apa kau tidak bisa melihat aku sedang ada urusan? Sentak Dolwin kesal. Ana yang melihat itu menjadi tidak enak hati. Freddy, kau tidak boleh seperti itu. Sebaiknya kau pergi, aku sedang ada urusan, sahut Ana.
Kalian masih berhubungan? Tanya Ivanka melirik ke arah Freddy dan Anna bergantian. Freddy yang menyadari keberadaan Ivanka mendadak menjadi gugup, namun ia harus bersikap biasa-biasa saja. Walaupun mungkin perasaannya pada Ivanka sudah berubah, namun tetap saja bertemu dengan orang yang pernah terlibat masalah dengannya membuat ia canggung. Tentu saja kami masih berhubungan. Bahkan kami berpacaran sekarang, sahut Freddy. Anna dibuat melongo mendengar pengakuan pria tersebut. Sejak kapan mereka berpacaran? Pikirnya dalam hati. Sedangkan Ivanka dan Dolwin sedikit terperangah. Namun Ivanka bersyukur karena sekarang Freddy sudah mempunyai tambatan hatinya. Sama halnya dengan Dolwin, pria itu pun merasa lega karena dengan begitu Freddy tidak akan mengganggu istrinya lagi. Oh, syukurlah jika begitu. Berarti kau tidak akan mengganggu ketenangan rumah tangga orang lain lagi, seru Dolwin meledek. Freddy menelan ludah kasar, ternyata Dolwin masih saja mengingat hal itu. Sudah, lebih baik kalian diam, aku harus berbicara penting dengan pengacaraku, serga Ivanka tegas. Freddy mengernyitkan alisnya bingung. Pengacara? Pengacara? Jadi kau menyewa pengacara? Untuk kasus apa? Tanya Freddy penasaran. Ia menatap intens pada Ivanka. Jika kau ingin tahu, lebih baik kau diam dan dengarkan aku bercerita. Ivanka pun akhirnya menceritakan kronologis kejadian kemarin. Anna dan Freddy menyimak cerita tersebut dengan serius. Mengetahui jika kasus ini melibatkan Kelvin, sontak saja Freddy menggebrak meja dengan spontan. Apa? Jadi si BEDEBAHH itu kabur? Teriaknya. Semua pengunjung di kafe seketika memandang ke arah meja mereka. Dasar bodoh, umpat Dolwin melihat kelakuan Freddy. Freddy tidak memperdulikan tatapan orang lain, ia hanya fokus pada kejadian yang Ivanka ceritakan. Iya, maka itu aku ingin menuntut lelaki tersebut. Dasar psikopat, apa tidak ada kerjaan lain selain membunuh orang? Kelvin sialan, desis Freddy kesal. Mereka begitu pun mengangkat bahunya tidak tahu. Ivanka kembali melanjutkan ceritanya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, entah kenapa Dolwin mencium aroma yang membuat hidungnya seakan dimanjakan. Ia mengendus aroma itu sambil menutup matanya. Aroma itu semakin mendekat dan wanginya benar-benar membuat Dolwin jatuh cinta. Yes, hahaha. Apa yang kau lakukan? Seketika Dolwin membuka matanya. Dek, wajahnya dan wajah Freddy berjarak sangat dekat. Dengan segera Dolwin kembali ke posisi semula. Ia berdeham untuk menormalkan suasana. Freddy masih menatap jijik ke arahnya. Lanjutkan, perintah Dolwin. Mereka pun kembali fokus pada obrolan Ivanka dan Anna. Dolwin mengumpat dalam hati. Bisa-bisanya ia melakukan hal bodoh seperti tadi. RGGH. Tapi kenapa aroma rambut Freddy begitu wangi dan ia pun langsung menyukai harum sampo yang dipakai lelaki itu. Namun beberapa menit kemudian Dolwin kembali melakukan hal yang sama. Ia kembali mengendus aroma rambut Freddy sambil menutup mata menyimpan dalam-dalam harum sampo Freddy di otaknya. Kau ini sebenarnya kenapa, Dasar GILAA. Kenapa kau begitu ingin dekat-dekat denganku? Freddy langsung menjauhkan kursinya dari jangkauan Dolwin. Lagi-lagi Dolwin dia buat aneh oleh tingkahnya sendiri. Ia pun menatap wajah sang istri seakan bertanya ada apa dengan dirinya. Mas, tatap Ivanka aneh. Bersambung.